persembahan yang kedua. Persembahan yang kedua berbicara kemenyan. Nah, kemenyan ini bicara Yesus sebagai imam besar. Kalau tadi dikatakan persembahan orang Majus, persembahan dari timur, itu sebuah nubuatan. Jadi kemenyan itu menubuatkan Yesus, bicara Yesus sebagai apa? Sebagai imam besar. Kenapa? Karena kemenyan adalah salah satu bahan ukupan kepada Tuhan. Keluaran 30 ayat yang ke-34 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Shalom lovers of God, happy blessed Monday. Senang rasanya setiap Senin kita boleh kembali bertemu untuk terus belajar akan firman-Nya dalam topik-topik yang baru. Nah, kali ini kita akan membahas cerita persembahan dari timur tentang Yesus. Nah, lovers of God, kisah Natal itu tidak pernah terpisahkan dari kedatangan rombongan dari timur. Siapa rombongan dari timur itu? Yaitu rombongan orang Majus. Dari mana kita tahu? Matius 2 ayat 1 sampai 2 menjelaskannya buat kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Setiap ibadah-ibadah Natal, kisah-kisah orang Majus ini sering dikotbahkan. Tetapi ada yang unik. Apa uniknya? Uniknya orang Majus ini adalah kedatangan mereka itu dipandu oleh bintang di langit. Coba bayangkan, era itu belum ada kompas. Jadi mereka belum tahu kemana mereka harus pergi. Waktu itu juga belum ada Google Maps pastinya, ya kan? Nah, kepergian mereka dari tempat mereka menuju tempat di mana Yesus dilahirkan, mereka kepergiannya itu dipandu oleh bintang di langit. Ini luar biasa sekali. Kenapa? Kenapa mereka bisa dipandu oleh bintang di langit? Karena orang Majus atau bahasa Ibrani-nya disebut Megusim, atau bahasa Yunani-nya Magos, adalah orang-orang yang ahli astronomi atau perbintangan. Karena mereka adalah ahli perbintangan, makanya mereka dituntun oleh bintang di langit. Tuhan kirim bintang untuk menuntun mereka menuju tempat di mana Yesus berada. Tuhan pakai bintang di langit karena Tuhan tahu mereka mengerti dan mereka menangkap sinyal itu dan mereka mengikuti arah yang ditunjukkan oleh bintang di langit. Kalau ditelusuri lebih jauh, sebenarnya orang Majus itu datang dari mana? Alkitab mencatat orang Majus itu datang dari timur Yerusalem. Agar kita mendapat gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat peta pada zaman itu. Nah, kurang lebih petanya seperti ini, lovers of God. Perhatikan sebelah kiri lingkaran yang kecil ini, disitulah Yerusalem, Bethlehem berada. Ya, daerah-daerah sekitar sini. Nah, sedangkan lingkaran yang besar itu area timur yang disebutkan di dalam Alkitab tadi. Di dalam Injil Matius tadi. Nah, daerah sebelah timur di Yerusalem yang pada zaman itu yang sangat maju ilmu perbintangannya itu adalah Babelonia, Persia. Ya. Nah, seorang ahli sejarah kuno yang bernama Herodotus yang meninggal pada abad ke-5 sebelum Masehi itu menegaskan bahwa keahlian kaum imam Persia dalam perbintangan. Jadi orang-orang imam-imam Persia ini sangat mahir dalam hal perbintangan. Mereka ngerti betul fenomena alam yang ditampilkan oleh
bintang-bintang di langit. Biasanya dalam khotbah-khotbah Natal, orang Majus ini sering disebutkan jumlahnya adalah 3 orang. Kenapa? Karena biasanya mereka menilik dari persembahan yang dibawa oleh orang Majus tersebut. Emas, kemenyan, dan mur. Makanya sering kita berasumsi bahwa rombongan orang Majus itu terdiri dari 3 orang. Bahkan tradisi kuno itu menyebutkan nama mereka adalah Kaspar, Melchior, dan Baltasar. Tetapi nama-nama ini tidak pernah dikonfirmasi dalam Alkitab kita. Artinya nama-nama itu tidak bisa kita jadikan sebagai suatu kebenaran. Lalu sebenarnya orang Majus ini jumlahnya berapa? Ya kan? Nah, renungkan ini lovers of God. Berdasarkan Matius 2 ayat yang kedua, orang Majus menganggap bahwa Yesus adalah seorang raja. Jadi ketika orang Majus ini berkata Yesus adalah raja, maka pasti persembahan yang dibawa mereka pasti sangat berharga. Sangat berharga, juga mereka juga pasti membawa perbekalan. Karena perjalanan saat itu tidak sama seperti perjalanan hari-hari ini. Mereka harus menempuh perjalanan berhari-hari, artinya mereka harus membawa perbekalan banyak, belum mereka membawa persembahan yang berharga. Karena mereka melihat Yesus adalah seorang raja. Artinya apa? Artinya rombongan orang Majus ini pasti butuh pengawal yang banyak. Setuju ya? Nah, karena membawa pengawal yang banyak, pastinya rombongan orang Majus itu rombongan besar. Jadi pasti lebih dari 3 orang. Oke? Nah, mari kita lanjut. Setiap kita pasti mengakui bahwa Tuhan adalah seorang grand designer atas segala hal yang terjadi di muka bumi. Setuju ya, Sobat? Nah, bicara kelahiran Yesus, itu Tuhan begitu tepat. Ketepatan dalam hal waktu dan ketepatan dalam hal lokasi kelahiran Yesus sudah sangat luar biasa. Saya sempat membuat video dengan judul Kegenapan Nubuatan di Migdal Eder. Itu berbicara tentang nubuatan bahwa Yesus harus lahir di kota Bethlehem. Kenapa Yesus harus lahir di kota Bethlehem? Sudah saya jawab di video Kegenapan Nubuatan di Migdal Eder. Nah, video yang kedua, itu saya juga membahas bahwa Yesus itu tidak lahir di waktu yang salah. Yesus lahir di waktu yang tepat. Kedua video tersebut, linknya saya cantumkan di kolom deskripsi pada video ini. Lovers of God dapat buka kembali, dengarkan, dan saksikan, simak kembali agar lengkap cerita tentang Natal itu buat kita. Nah, kalau Tuhan adalah grand designer, maka persembahan orang Majus itu pasti sudah diset oleh Tuhan. Sekarang mari kita renungkan, persembahan orang Majus berupa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Pertanyaannya, kenapa harus emas, kemenyan, dan mur? Kenapa bukan yang lain? Renungkan ini guys, ternyata persembahan orang Majus itu adalah sebuah nubuatan. Nubuatan apa? Nubuatan yang berbicara tentang apa dan bagaimana Yesus. Nubuatan yang bercerita tentang cara pelayanan Yesus, bahkan nubuatan yang bercerita cara meninggalnya Yesus. Nah, semakin menarik kan? Karena itu yuk mari simak terus sampai habis agar berkatnya sempurna buat kita. Kita kupas satu-satu. Tadi kan dikatakan persembahannya adalah persembahan emas, kemenyan, dan mur. 3 persembahan. Kita kupas dulu yang pertama, persembahannya persembahan emas. Persembahan emas itu bicara Yesus sebagai raja, bahkan raja alam semesta. Ketika orang Majus datang membawa persembahan emas, itu artinya orang Majus mengakui hakikat Yesus sebagai seorang raja. Emas itu selalu berhubungan dengan raja. Emas adalah suatu persembahan atau upeti yang biasanya diberikan kepada raja-raja. Orang Majus mengaku Yesus, hakikat Yesus sebagai seorang raja. Dari mana kita tahu? Matius 2 ayat 2 sudah menjelaskannya.
dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Saya menggunakan kata yang di garis bawah, raja orang Yahudi. Itulah perkataan dari orang Majus ini yang mempercayai, mengakui hakikat Yesus sebagai seorang raja. Nah, kalau Yesus lahir sebagai seorang raja, itu harus bisa dibuktikan. Dibuktikan dalam apa? Dibuktikan bahwa Yesus ada dalam daftar silsilah keturunan Raja Daud. Matius 1 ayat yang 1 berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lalu sobat bisa terus membaca dari ayat 2 sampai seterusnya, di mana di situ tercantum silsilah Yesus mulai dari Abraham sampai kelahiran Yesus. Kalau Yesus bukan keturunan dari Daud, tidak mungkin dia bisa ada dalam silsilah daftar keturunan Raja Daud. Setuju ya? Kalau Yesus ada dalam silsilah itu, artinya memang Yesus ada dalam silsilah keturunan Raja Daud. Artinya Yesus adalah keturunan raja-raja. Yesus adalah seorang raja. Keturunan raja adalah raja. Nah, kalau dikatakan Yesus adalah raja, maka orang Majus membawa upetinya berupa emas. Ya, Yesus ada dalam silsilah keturunan Raja Daud, itu juga adalah sebagai penggenapan dari perjanjian lama. Di mana buktinya? Yeremia 33 ayat yang ke-17. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Tidak akan terputus, artinya ada kontinuitas. Keturunan Daud akan memegang tampuk sebagai raja. Nah, Yesus ada dalam silsilah keturunan Raja Daud. Bahkan kalau kita lihat 4 Injil mencatat ketika Yesus mati di kayu salib, ada tulisan di salibnya yang berkata bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. 4 Injil mencatatnya. Saya bacakan salah satunya dalam Yohanes 19 ayat yang ke-19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kalau Yesus bukan raja orang Yahudi, tidak mungkin Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib Yesus bahwa yang menyatakan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Ini adalah suatu deklarasi, suatu afirmasi bahwa Yesus adalah raja. 3 lainnya itu dalam Matius 27 ayat yang ke-37, Markus 15 ayat yang ke-26, Lukas 23 ayat yang ke-38. Bapak Ibu Lovers of God dapat membacanya secara mandiri. Nah, persembahan emas itu menunjukkan bahwa Yesus adalah raja segala raja. Renungkan ini. Kalau Yesus raja, Yesus memerintah bukan dengan tangan besi atau dengan kekuatan senapan, tetapi apa? Dengan cinta kasih. Pertanyaannya sekarang Lovers of God, sudahkah Anda menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidupmu, raja yang memerintah dalam kehidupanmu? Jika Yesus adalah raja, izinkan dia yang memerintah. Seorang raja itu memiliki kerajaan. Kerajaan dalam bahasa Inggrisnya adalah kingdom. Ya, kingdom ini baik sekali. Kingdom, king, raja, dom, ya, dominion. Artinya kekuasaan seorang raja. Artinya ketika kita bilang Yesus, aku jadikan engkau sebagai raja, artinya Yesus berhak memerintah dalam kehidupan kita. Amin. Yuk, mari kita lanjut. Kita lanjut pada persembahan yang kedua. Persembahan yang kedua berbicara kemenyan. Nah, kemenyan ini bicara Yesus sebagai imam besar. Kalau tadi dikatakan persembahan orang Majus, persembahan dari timur, itu sebuah nubuatan. Jadi kemenyan
itu menubuatkan Yesus, bicara Yesus sebagai apa? Sebagai imam besar. Kenapa? Karena kemenyan adalah salah satu bahan ukupan kepada Tuhan. Keluaran 30 ayat yang ke-34 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Ya, jadi ukupan itu salah satu bahannya, komponennya adalah kemenyan. Nah, kemenyan ini sangat berhubungan dengan imam-imam. Yuk kita lanjut. Hanya imam yang boleh berurusan dengan kemenyan. 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-18 bagian A berkata, ia berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanya imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Artinya imam yang boleh berurusan dengan kemenyan. Artinya kemenyan identik dengan imam. Tidak ada imam yang tidak berhubungan dengan kemenyan. Lalu apa maknanya? Apa maknanya? Kalau kemenyan adalah benda yang sangat erat hubungannya dengan seorang imam, apalagi imam besar. Jadi ketika orang Majus itu membawa persembahan kemenyan, itu sama artinya orang Majus sedang mendeklarasikan, sedang mengumumkan bahwa Yesus adalah imam. Bahwa Yesus adalah sang imam besar agung. Amin. Karena tidaklah heran Paulus dalam surat Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Paulus, Rasul Paulus, ya, dia seorang rabi. Dia seorang rabi di bawah gemblengan didikan rabi atau rabi besar, Raban yang bernama Gamaliel. Paulus, seorang rabi itu mengenal betul akan perjanjian lama. Nah, artinya ketika Paulus menyebut Yesus adalah imam besar agung, kenapa Paulus berani menyebutkan itu? Karena Paulus tahu dengan tepat, know exactly who Jesus is. Dari mana? Dari persembahan orang Majus yang dikaitkan dengan kemenyan sangat identik dengan imam. Haleluya, haleluya. Nah, persembahan yang ketiga itu adalah mur. Mur ini bicara apa? Mur ini berbicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Mur dalam tradisi orang Yahudi itu dipakai untuk membalsem tubuh orang yang telah mati. Ya, cara penguburan orang Yahudi itu berbeda dengan kita. Kalau kita itu kalau orang Yahudi itu orang mati, jenazahnya dibalsemin. Setelah dimandikan, dibalsemin, diluluri. Tujuannya apa? Agar segera rontok, tinggal tulang-tulangnya, dan itu yang akhirnya tulang-tulang itu yang dikuburkan. Makanya mereka mengenal adanya namanya primary dan secondary burial. Penguburan yang kedua yaitu menguburkan tulang-tulangnya. Nah, tradisi orang Yahudi, orang yang meninggal itu dibalsemi dengan minyak-minyakan. Salah satunya adalah mur, minyak mur. Nah, dari mana kita tahu? Yohanes 19 ayat yang ke-39 dan 40. Juga Nikodemus datang ke situ. Nikodemus itu siapa, sobat? Nikodemus adalah seorang pengajar Yahudi. Artinya dia tahu betul. Dia tahu betul. Ya, dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus, yang bercakap-cakap dengan Yesus, dan Yesus berkata bahwa Nikodemus itu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Ingat ya kisahnya, sobat? Nah,
Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Wow, banyak sekali. Kenapa? Agar tubuh Yesus betul-betul dibaluri, dibersihkan. Kenapa? Karena Nikodemus tahu betul sekujur tubuh Yesus penuh dengan luka-luka, penuh dengan bilur-bilur, penuh dengan stripes. Ya, tubuh Yesus penuh dengan luka. Makanya Yesaya berkata, Yesus sudah tidak lagi tampak sebagai manusia. Kita tidak masuk dalam hitungan kita sebagai manusia. Karena tubuhnya begitu hancur. Nah, Yesus, jenazah Yesus itu dibaluri dengan mur. Ya, ayat yang ke-40 lebih jelas. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Nah, adat orang Yahudi ini seperti apa? Jenazah orang yang meninggal dimandikan, dibersihkan, lalu dirempah-rempahi, dibaluri dengan minyak mur, minyak gaharu, lalu dikafani dengan kain lenan. Ya, nah, tadi dikatakan mur itu berbicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Artinya persembahan mur yang dibawa, yang dipersembahkan oleh orang Majus, ya, itu menggambarkan Yesus datang ke dunia dengan satu tujuan. Apa? Apa tujuannya? Yaitu dia hidup untuk manusia dan dia mati untuk manusia. Yesus hidup dan mati itu untuk manusia. Wow, sungguh luar biasa Tuhan kita. Dia begitu rela berkorban untuk kita. Kisah orang Majus dari timur hanya sepenggal kisah dalam Alkitab. Betul ya? Karena hanya beberapa pasal aja, pasal-pasal awal di Alkitab kita, dalam kitab Injil. Akan tetapi persembahan orang Majus dari timur telah membuka Alkitab dengan sebuah nubuatan tentang Yesus. Yesus yang kala itu berupa bayi yang baru dilahirkan. Menubuatkan Yesus sebagai apa? Sebagai raja, sebagai imam besar agung yang membawa darahnya sendiri sebagai darah pendamaian bagi segenap umat manusia. Dan ingat, persembahan Yesus ini satu kali untuk selamanya. Artinya Yesus ketika dia masuk, ketika Yesus memainkan perannya sebagai imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus, dia membawa darah pendamaian. Berupa apa? Bukan darah anak domba, bukan darah dari domba jantan, tetapi darah dirinya sendiri yang dicurahkan di kayu salib. Bagi siapa? Bagi kita, bagi Anda dan saya, Lapas-Lapas. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pertanyaannya sekarang, Lapas-Lapas. Sudahkah Yesus lahir di hati kita? Mungkin terlalu sering kita merayakan Natal. Mungkin sudah bertahun-tahun, berkali-kali. Coba Lapas-Lapas renungkan. Sudah berapa kali Lapas-Lapas merayakan Natal? Pertanyaannya, Yesus sudah lahir belum di hati kita? Apakah Yesus sudah lahir di hati Lapas-Lapas? Pertanyaan yang kedua, sudahkah Yesus menjadi raja dalam hidup kita? Sekali lagi, raja itu kingdom, king, raja, dom, dominion. Artinya dia mempunyai kuasa untuk the ruler, memerintah. Sudahkah Yesus menjadi raja dalam hidup kita? Pertanyaan yang ketiga, sudahkah korban darah Yesus di salib itu kita percayai dan kita terima? Karena hanya kita yang percaya korban darah Yesus di salib, dan hanya kita yang menerima
maka korban darah salib itu akan berperan sebagai darah pendamaian yang akan mendamaikan kita dengan Allah, yang akan menghapus dosa kita, sehingga kita diperdamaikan, sehingga kita dibenarkan. Yang dulunya kita manusia berdosa, dibenarkan oleh darah Yesus menjadi manusia-manusia yang benar. Manusia tidak pernah bisa menjadi benar dengan kemampuan kekuatan dirinya sendiri. Hanya lewat darah Yesus disalib, lewat darah Yesus sebagai darah pendamaian, maka kita bisa dipulihkan, kita bisa dibenarkan, kita bisa kembali diangkat, dijustifikasi menjadi orang-orang benar. Coba sahabat lihat di dalam Alkitab yang dalam bentuk buku terjemahan terbitan LAI, lihat bagian belakang itu ada kamus. Coba lihat, cari kata orang benar, apa artinya? Ya, PR buat sahabat. Oke, nanti setelah ketemu silakan share di kolom komentar. Apa artinya orang benar di dalam kamus Alkitab? Biar itu menjadi berkat, menjadi rema buat setiap kita yang menonton video ini. Oke? Jika Yesus belum lahir di hati kita, jika Yesus belum menjadi raja dalam hidup kita, jika kita belum percaya korban darah Yesus dan kita belum menerimanya, jika belum, sekarang waktunya. Sekarang waktunya lah persaudara. Jangan tunda, jangan tunda. Kenapa? Karena hari esok belum tentu punya kita. Ya, belum tentu esok itu punya kita. Artinya belum tentu besok kita bisa membuka mata ketika di pagi hari. Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian B, bagian kedua berkata, aku datang, yaitu Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk kita punya hidup. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12, barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ketika kita memiliki Yesus, artinya kita memiliki hidup yang kekal bersama Dia di surga. Karenanya pastikan ketiga pertanyaan tadi, jawabannya adalah sudah. Ya, mari share, sekali lagi share di kolom chat. Bagaimana pengalaman Anda ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Anda memiliki hidup di dalam Yesus. Ketika Anda menjadikan Yesus sebagai Raja, share pengalaman Anda di kolom chat untuk menjadi berkat bagi lovers of God yang lain. Amin. Haleluya, haleluya. Terakhir, makan buah bisa di jus. Makannya dengan kue sus. Lihat persembahan orang Majus. Gambaran siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dan jangan lupa tetap saksikan video-video berikutnya karena setiap minggu akan keluar video-video yang pastinya akan membuat kita terus belajar akan firman-Nya dan mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Who Jesus is. Haleluya, haleluya.